Shalom teman-teman, puji nama Tuhan. Kita bisa kembali beribadah walaupun hanya dengan online. Saya yakin dan percaya tidak mengurangi anugerah dan berkat dari Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Yes Lord, terima kasih Tuhan buat berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes Lord. Sekarang kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia bagi-Mu Tuhan. Yes Lord. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Yes Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau datang Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Lord. Kami mau setia Tuhan. Yes Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku, yes Lord. lebih dari siapapun. Engkau tahu Ceritaku dan isi hatiku. tak peduli masa lalu kami Tuhan. Tak Yes Lord. masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
setia sampai akhir hidupku. Yes Lord, Terima kami mau kasih Tuhan. setia Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau setia padamu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah yang hebat, Allah dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat cinta-Mu atas kami. Haleluya. Aku berserah Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya. Yes, Tuhan, sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes, Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yes, kita katakan sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan untuk kami Tuhan. kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagi
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yes, kamu tidak takut Tuhan, yes. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tuhan, terima kasih. Shalom Limitless, apa kabar teman-teman semua? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau menaikkan pokok-pokok doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang telah Kau berikan Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, namun kami tetap bersyukur. Kiranya situasi ini dapat terus membaik Tuhan, supaya kita semua bisa beribadah secara normal seperti biasanya Tuhan. Bapa, kami ingin menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati negara di mana kami tinggal Tuhan. Engkau berkati segala masalah yang sedang terjadi di negara kami Tuhan. Engkau bantu pemerintahan di Indonesia Tuhan. Engkau berkati Presiden hingga jajaran staf yang terendah Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan, kota Jakarta Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kota ini Tuhan. Engkau berkati gubernurnya juga Tuhan. Engkau bantu dia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Jakarta hadapi Tuhan. Kiranya Engkau pakai dia supaya apa yang dia kerjakan dapat membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan kami Tuhan di GBI Sentral Tomang. Kiranya Engkau pakai gereja ini Tuhan, Engkau pakai rumah-Mu ini Tuhan, untuk menarik jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus di GBI Sentral Tomang Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk
orang tua kami Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau pakai mereka supaya bisa menjadi terang Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami yang masih tinggal bersama dengan orang tua Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan supaya mereka dapat memimpin keluarga kami dengan baik Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang bergumul, entah apapun itu pergumulan mereka Tuhan, yang sedang bergumul dengan perkuliahan, dengan sekolahnya Tuhan, bahkan dengan pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau bantu mereka untuk menyelesaikan pergumulan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Inilah pokok-pokok doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara, bertemu lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Untuk teman-teman Limitless semuanya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian sampai hari ini. Meskipun keadaan di luar masih tidak memungkinkan kita untuk bertemu di dalam ibadah di gereja, tetapi hari ini kita tetap bersemangat untuk kita beribadah secara online. Nah, saudara sekalian, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar beberapa firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan turun atas kami semua. Tuhan, urapi kami dengan penuh, supaya apa yang Tuhan sampaikan bagi kami melalui firman-Mu memberkati kami semua, orang-orang muda yang senantiasa berkekuatan untuk kami terus ada di dalam iman kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk hari ini boleh mendengar firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama sharing mengenai persembahan. Ya. Sebagai orang-orang percaya, tentu kita merindukan untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, apa yang membuat persembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan? Persembahan di dalam cara bagaimana supaya persembahan kita boleh berkenan bagi Tuhan. Nah, mari kita akan bersama-sama lihat. Saudara sekalian boleh membuka Alkitab saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat itu, yaitu di dalam ayat yang ketiga dan sampai dengan kelima, kita bisa membaca di sana tentang persembahan Kain dan Habel, saudara ya. Ini cerita persembahan pertama di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa dua kakak beradik ini sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Tetapi ada satu yang menarik, bahwa kemudian firman Tuhan katakan Tuhan berkenan kepada persembahan yang diberikan oleh Habel, saudara. Ya. Sementara persembahan dari Kain atau kakaknya, Tuhan tidak berkenan atasnya, saudara. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa persembahan Habel diterima Tuhan karena Habel memberikan persembahan berupa hewan, ya, daging, saudara. Dan yang lain berkata persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan karena persembahan berupa sayur-sayuran, saudara. Ini bukan selera makan Tuhan, saudara ya. Persembahan ini bukan berbicara tentang selera makan Tuhan. Tetapi yang paling menentukan di dalam persembahan kenapa Habel persembahannya berkenan di hadapan Tuhan, maka kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-4, di sana dikatakan dengan jelas bahwa karena iman Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dan persembahannya berkenan bagi Tuhan. Saudara, ternyata yang menentukan bahwa sebuah persembahan itu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lalu berkenan di hadapan Tuhan, ternyata adalah faktor iman.
Nah, saudara sekalian, maka kita perlu hari ini kembali mengingat akan pentingnya iman yang kita miliki, bahkan saat kita memberikan persembahan. Saudara, saat kita memberikan persembahan di dalam setiap peribadahan atau di dalam setiap kali hidup kita lakukan, kita merasa sudah memberikan persembahan. Tetapi ketika persembahan itu tidak disertai dengan sebuah iman, artinya kehidupan yang sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan. Ternyata persembahan tidak sesederhana, ya udahlah saya kasih aja persembahan berapa yang saya bisa atau saya ingin berikan kepada Tuhan. Ternyata bukan sekedar seperti itu. Persembahan adalah sebuah kesungguhan hati, keberadaan kita di hadapan Tuhan, lalu kita berikan berdasarkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, saudara. Ada satu cerita yang lain yang menarik di dalam Alkitab. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat ke-41 sampai ayat yang ke-44. Cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Ya, saudara, satu kali Tuhan pergi ke rumah ibadah, lalu Tuhan berdiri atau duduk dekat dengan tempat di mana orang-orang memberikan persembahan. Lalu banyak orang memberikan persembahan, banyak orang kaya memberikan persembahan yang banyak di sana, saudara. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, para murid dipanggil, murid-murid mari sini. Coba engkau lihat, janda miskin itu meskipun dia memberikan hanya 2 peser 1 duit, tetapi dia memberikan lebih banyak daripada apa yang orang-orang kaya itu berikan. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu memberikan meskipun dalam jumlah yang banyak, tetapi ternyata memberikan dari kelimpahannya. Sementara janda miskin itu meskipun kelihatannya hanya memberikan uang 1 duit, yaitu 2 peser tadi di dalam istilah Alkitab, ternyata itu adalah seluruh yang dia miliki pada hari itu, saudara. Sehingga jumlah tentunya tidak menjadi ukuran bagi Tuhan. Tuhan bukan menghitung persembahan dari segi jumlahnya, ya saudara, tapi dari kesungguhan hatinya. Cerita lain, saudara sekalian, ada orang-orang yang juga memberikan dalam jumlah sedikit, tapi Tuhan tidak hargai, ya saudara. Di dalam perumpamaan tentang talenta, saudara, ya, ada yang diberi Tuhan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Lalu kemudian mereka mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan itu, saudara. Dan yang banyak bisa menghasilkan lebih banyak, tetapi yang kecil karena tidak memberikan yang terbaik, 1 talenta itu justru disimpan, tidak dikembangkan dan dipersembahkan seperti yang seharusnya, saudara. Dalam hal ini, kita juga tidak bisa berkata, oh kalau begitu kita kasih persembahan kecil-kecil aja, ya, tetapi dengan iman. Tidak begitu, saudara. Yang penting di dalam hal persembahan ini perlu ada dasar kesungguhan dan iman buat kita. Itu latar belakangnya, saudara. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahwa persembahan yang berkenan, ya, dari sejak perjanjian lama Tuhan sudah mendidik orang-orang percaya dari memberi persembahan dengan hewan, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di perjanjian baru Tuhan rupanya merasa sudah cukup mengajar orang untuk memberi persembahan. Di perjanjian baru kitab Roma pasal yang pertama, pasal yang ke-12 ayat yang pertama, di sana dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Perhatikan, saudara, ya. Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ternyata di dalam pengajaran di perjanjian baru, saudara, ada sebuah persembahan yang sangat dinantikan oleh Tuhan, yaitu persembahan tubuh kita. Ketika orang-orang percaya memberikan persembahannya, tubuhnya dipersembahkan bagi Tuhan, hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan,
Maka itu adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Di perjanjian lama orang-orang memberikan persembahan dengan hewan-hewan yang sudah dipotong, disembelih, mati. Tetapi di perjanjian baru, orang-orang diminta oleh Tuhan, orang percaya diharapkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan hidup, yaitu dirinya, kehidupan dirinya, saudara. Hidup dan kudus, memelihara kekudusan, saudara. Memelihara kesungguhan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kudus atau kados dalam bahasa perjanjian lama artinya adalah yang dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dosa. Sehingga persembahanmu adalah persembahan yang hidup kehidupan kita, yang kudus, yang tidak berdosa. Nah, persembahan seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan disebut di dalam ayat itu pada baris terakhir, itulah ibadahmu yang sejati, saudara. Ibadah yang sungguh, ibadah yang asli, saudara, di dalam Tuhan. Nah, itu bagian yang kedua dari apa yang kita bisa pelajari, yaitu persembahan yang berkenan, saudara. Alasannya apa, saudara? Kenapa Tuhan memohon atau Tuhan meminta kepada kita semua untuk mempersembahkan tubuh kita, saudara? Wow, sangat luar biasa, saudara, kalau kita bisa memberikan persembahan tubuh kita bagi Tuhan, saudara. Karena itu yang diminta oleh Tuhan, supaya orang-orang percaya bisa memberikan persembahan tubuhnya. Kenapa, saudara? Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, di sana disampaikan di dalam firman Tuhan bahwa tubuh kita menjadi tempat tinggal dari Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara, kita maju satu langkah lagi. Kenapa Tuhan minta tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan? Ternyata alasannya adalah karena tubuh kita atau hidup kita, di dalamnya ada Roh Kudus, saudara. Ini tubuh kita ini menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Ya. Tentu ini menjadi sebuah tantangan buat kita semua. Orang-orang muda, di mana memiliki rentang usia yang masih lama, bisa berkarya lebih lagi bagi Tuhan di dalam hidupnya. Maka perlu memahami ini. Bagaimana tubuh kita yang kita bisa bawa kemana saja. Kita ingin bekerja, tubuh kita bawa. Kita lagi di rumah, tubuh kita juga ada di sana. Dan perlu diingat lagi, di dalam tubuh itu ada Roh Kudus, saudara. Maka firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Di ayat yang ke-20 dari 1 Korintus pasal 6 ini, di sana dikatakan, dan kamu telah dibeli dan sudah lunas dibayar. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Menjadi alasan buat kita, saudara, untuk kita bisa memberikan persembahan tubuh kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita, bahkan hidup kita, sudah dibeli oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah, saudara. Bilur-bilur yang tercoret di dalam tubuhnya karena aniaya itu sebagai alat pembelian tubuh kita. Penebusan dosa yang Tuhan berikan, Tuhan lakukan buat kita semua. Itu alasannya. Sehingga saudara sekalian, kalau kita akan tarik garis lurus dari apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, ketika Tuhan atau firman Tuhan katakan mempersembahkan tubuh, karena tubuh kita sudah ditebus oleh Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Oleh karena itu orang-orang percaya, anak-anak muda, semua kita harus senantiasa memelihara kehidupan kita supaya hidup kita menjadi ibadah
yang sejati di hadapan Tuhan dan kemudian berkenan di hadapannya. Saudara sekalian, saya sangat percaya jika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan, seiring dan sejalan dengan firman Tuhan, saya sangat percaya dan yakin bahwa saudara-saudara sebagai orang-orang muda yang memiliki cita-cita, kerinduan, kehidupan, tentu Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Karena Tuhan mengasihi saudara, apalagi saudara yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini saudara, ingat senantiasa bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai alasan mengapa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya percaya saudara sekalian bisa memahami apa yang telah sama-sama kita sharing pada hari ini, dan kiranya boleh memberkati saudara, anak-anak muda, limitless youth, yang senantiasa punya semangat besar di dalam hidup dan melayani Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa dan menutup ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau hari ini memberkati dengan firman-Mu bagi kami semua, teristimewa buat anak-anak muda di tempat ini, saudara, di gereja-Mu GBI Sentral Tomang. Engkau memberkati anak-anak muda ini, mereka yang masih memiliki jalan panjang di dalam hidupnya. Tuhan berkati mereka, kerinduan, cita-cita, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, Tuhan berkati. Mereka menjadi anak-anak yang senantiasa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan mereka boleh memberikan persembahan tubuhnya sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jika sekarang kami akan berpisah Tuhan secara online pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Saudara-saudaraku, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan angkatlah tanganmu di hadapannya. Dan hari ini kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani, berkat ilahi yang turun atasmu, yang memberkati engkau di selama atau sepanjang hidupmu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.